Pasar Legi baru saja memulai harinya. Langit masih abu-abu, embun belum sepenuhnya menguap, dan bau sayur basah bercampur aroma ikan asin menyambut para pedagang yang tengah menggelar dagangannya. Namun, di tengah riuh rendah aktivitas pagi itu, ada satu nama yang membuat semua pedagang kecil menahan napas, Jabrik. Tubuh jangkung, rambut gondrong acak-acakan, dada dipenuhi tato macan tutul, dan matanya yang tajam seperti pisau cukur membuat siapapun menghindari pandangan langsung. Ia bukan sekadar preman pasar biasa, dia penguasa pasar Legi. Setiap pagi, Jabrik berkeliling sambil mengetuk-ngetukkan besi panjang ke tiang-tiang lapak. Itu adalah aba-aba bahwa upeti harus diserahkan. Tak ada yang berani menolak. Bahkan polisi pasar pun menutup mata, seolah tak melihat pria bertampang bengis itu menarik uang dari ibu-ibu penjual tempe hingga kakek renta penjual daun singkong. Bagi Jabrik, semua yang berjualan di wilayahnya harus tunduk. Siapa yang melawan, siap kehilangan lapaknya, atau lebih buruk, kehilangan gigi. Pagi itu, seperti biasa, Jabrik menyusuri lorong pasar dengan langkah pelan tapi menakutkan. Tatapannya menyapu seperti elang lapar. Tapi ada yang membuat langkahnya terhenti, sebuah lapak kecil di pojok yang baru saja buka. Di sana, duduklah seorang nenek tua, berkerudung hitam legam, menjual cabai rawit yang ditumpuk rapi di atas tampah bambu. Tak ada nama, tak ada senyum. Wajahnya keriput, kulitnya gelap legam, dan matanya menatap kosong ke arah orang-orang yang lalu lalang. "Heh, lapak baru," gumam Jabrik seraya mendekat. Ia mengayunkan besi panjangnya ke tiang di sebelah lapak si nenek, menciptakan suara nyaring yang membuat beberapa pedagang di sekitar menoleh takut. "Lu jualan di sini, bayar dulu. Aturan di pasar ini jelas," katanya dengan suara serak, matanya tajam menyorot nenek itu. Nenek itu tak menjawab, ia hanya mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya dingin, mata tuanya seakan menembus tulang. Tidak ada rasa takut, tidak ada ekspresi gentar. Justru Jabrik merasa seolah ia yang sedang ditelanjangi oleh sorot mata itu. Tapi ia cepat menepis perasaan aneh itu. "Tua bangka, jangan sok, ayo, bayar 100.000 kalau mau aman." Dengan tangan gemetar, si nenek menyelipkan uang lusuh dari balik bajunya dan menyerahkannya begitu saja. Jabrik meraihnya kasar dan tertawa, "Pintar. Besok jangan lupa, ya." Ia berbalik sambil tertawa puas, tak sadar bahwa di belakangnya, si nenek menunduk, mulutnya bergerak-gerak pelan seperti membaca mantra. Namun saat Jabrik menghilang di tikungan pasar, langit mendadak menggelap meski matahari baru saja muncul. Angin dingin berembus lewat lorong sempit, membuat para pedagang merapatkan jaket dan selendangnya. Dari lapak cabai itu, samar-samar terdengar suara bisikan, suara asing, bukan bahasa manusia biasa. Para pedagang yang lewat buru-buru mempercepat langkah. Sejak pagi itu, semua mulai berbisik, ada yang berbeda, ada yang gelap telah masuk ke pasar Legi. Dan Jabrik tak tahu, ia baru saja menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Sesuatu yang sudah lama tersegel. Sesuatu yang haus darah. Sejak pagi itu, suasana pasar Legi berubah. Pedagang-pedagang mulai berbisik tentang si nenek cabai, yang lapaknya selalu dingin meski matahari terik menyengat. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia tak pernah terlihat berinteraksi dengan siapapun. Tidak pernah menawar, tidak pernah bercengkerama, hanya duduk diam di pojokan dengan wajah muram, menjual cabai merah yang terlihat terlalu segar untuk seorang penjual sepuh seperti dia. Dan yang paling aneh, cabainya tidak pernah habis, tak pernah membusuk. Beberapa pedagang mencoba mendekat untuk berbasa-basi, tapi cepat-cepat mundur setelah bertemu tatapan mata si nenek. Tatapan itu dingin, menusuk, dan entah kenapa, membuat orang merasa seperti tengah dilucuti dari dalam. Bahkan Ujang, pedagang bawang yang terkenal cerewet, mengaku tubuhnya menggigil semalaman setelah menatap mata sang nenek selama 3 detik. "Rasanya kayak diliatin makhluk dari balik kuburan," katanya dengan suara tercekat. Jabrik sendiri seolah lupa pertemuannya dengan nenek Ranti.
Ia terlalu sibuk menagih jatah dan mengintimidasi pedagang lain. Namun sejak hari itu, ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Saat malam tiba dan ia berbaring di kamar sempit kontrakannya, bayangan wajah nenek itu sering muncul. Matanya, wajahnya, kerudung hitamnya, diam, sunyi, tapi menekan, seperti kabut tebal yang melilit dadanya. Malam ketiga setelah ia memalak si nenek, Jabrik terbangun dengan peluh membasahi tubuh. Ia mimpi melihat dirinya berdiri di tengah pasar yang kosong, lampu-lampu padam, dan dari kegelapan muncul kepala manusia melayang dengan mata menyala merah dan lidah menjulur panjang. Kepala itu tertawa kecil, lalu melesat ke arahnya. Sebelum bisa lari, Jabrik merasa lehernya dicekik oleh tangan tak kasat mata. Ia menjerit dan terbangun dengan suara napas terengah-engah. Esoknya, matanya sembab, ia marah, tak bisa tidur nyenyak. Dengan penuh amarah, ia kembali ke pasar, bermaksud mengusir nenek itu. Tapi saat sampai di pojok lapak itu, ia mendapati si nenek sudah duduk seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Cabainya tertata rapi, senyap, tidak ada satupun lalat yang berani mendekat. Entah kenapa, Jabrik yang biasanya lantang malah diam terpaku. Ia merasa tengkuknya dingin, seperti disiram air dari balik dunia. Ia mencoba menahan diri, tapi si nenek tiba-tiba mengangkat kepala. Tatapannya tajam, tidak marah, tidak tersenyum. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya, pelan, tapi menggema hingga tulang belakang Jabrik, "Jangan ulangi." Suara itu bukan suara manusia biasa. Terlalu berat, terlalu dalam, dan menggema dua kali. Seolah ada dua suara berbeda bersamaan, suara nenek dan suara lain dari balik lorong gelap yang tak terlihat. Jabrik tersentak, ia meludah ke tanah, pura-pura tak peduli, lalu pergi dengan langkah cepat, menahan ketakutan yang mulai merayap dari jantung ke seluruh tubuh. Tapi apapun yang berusaha ia abaikan, malam nanti akan kembali menghantui. Sebab nenek itu bukan sekadar nenek. Ia adalah gerbang yang selama ini tertutup dan kini perlahan terbuka. Matahari belum setinggi tiang listrik saat Jabrik kembali menyusuri lorong-lorong pasar Legi, kali ini dengan langkah lebih berat dari biasanya. Tatapan pedagang yang dulu penuh rasa takut kini berubah menjadi bisu. Mereka tidak tahu harus merasa lega atau cemas. Sejak kemunculan nenek Ranti, Jabrik jadi berbeda, lebih pendiam, lebih mudah tersulut emosi, dan sesekali tampak melamun dengan tatapan kosong menembus gerobak-gerobak sayur. Tapi meski hatinya diliputi keresahan, egonya sebagai penguasa pasar tak bisa runtuh begitu saja. Sambil menggenggam batang besi panjang yang sudah mulai berkarat, Jabrik melangkah ke arah pojok pasar, ke lapak yang sejak hari pertama terasa mengusik pikirannya. Di sanalah nenek Ranti duduk lagi, seperti patung tua berkerudung hitam, dengan dagangan cabai yang tersusun seolah tak pernah berubah. Tak ada pembeli, tak ada suara, hanya dia, dan keheningan yang menempel seperti bayangan kelam. Tanpa basa-basi, Jabrik menghentakkan ujung besinya ke tanah tepat di depan tampah cabai itu. "Gue udah bilang, tiap hari bayar, atau gue lempar semua dagangan lo ke gat," teriaknya, berusaha menunjukkan kekuasaan yang mulai retak. Tapi suaranya sendiri terdengar gemetar. Ia bisa merasakan keringat dingin merayap dari ketiaknya ke punggung, meski sinar matahari mulai menembus pasar. Nenek Ranti menatapnya perlahan. Tatapannya kali ini berbeda, tidak tajam, tidak menusuk, tapi hampa. Seolah yang sedang menatap bukanlah manusia, melainkan makhluk yang sudah melewati batas hidup dan mati. Dengan tangan yang keriput, ia merogoh ke dalam bajunya dan mengeluarkan selembar uang lusuh. Ia sodorkan itu tanpa berkata apapun. Jabrik meraihnya dengan gerakan cepat, pura-pura percaya diri, tapi tangannya bergetar saat menyentuh kulit nenek itu, dingin seperti batu nisan yang baru disiram hujan. Dalam sepersekian detik, penglihatannya kabur. Ia merasa dunia berputar, dan dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Bayangan hitam menjulur dari balik punggung nenek itu, tinggi, besar, dan memiliki dua tanduk melengkung.
Ia mundur satu langkah, napasnya memburu. "Apa-apaan ini?" bisiknya, tapi nenek itu tetap diam. Lalu ia menunduk, membenarkan kerudungnya, dan dalam lirih yang hampir tak terdengar, ia bergumam dalam bahasa aneh, seperti bahasa dari zaman yang sudah hilang. Jabrik ingin marah, tapi mulutnya terkunci. Matanya terasa berat, dan pandangan mulai mengabur. "Bayaran pertama diterima," bisik suara lain, bukan suara nenek, bukan pula dari mulutnya. Suara itu muncul entah dari mana, tapi Jabrik merasa seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ia tersentak, mundur 3 langkah, lalu berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa, tak sadar bahwa darah segar menetes dari telinganya. Hari itu, semua orang memperhatikan kepergiannya, dan tahu bahwa preman pasar itu sedang kehilangan sesuatu, bukan uang, bukan keberanian, tapi jiwanya yang mulai retak. Malam itu, langit di atas pasar Legi diselimuti awan hitam yang sesekali terbelah oleh kilat. Hujan tak turun, namun udara begitu lembab dan berat, seolah menandakan sesuatu yang mengendap lama sedang mendekati permukaan. Di kontrakan sempit di gang belakang pasar, Jabrik meringkuk di pojok kamar. Tubuhnya gemetar meski ia sudah membungkus diri dengan 2 lapis selimut. Keringat dingin menetes dari pelipisnya, dan matanya membelalak menatap jendela yang tertutup tirai. Sudah 3 malam berturut-turut ia dihantui mimpi yang sama, wajah nenek Ranti yang retak seperti topeng tanah liat, lalu pecah, memperlihatkan tengkorak menyala api. Dari mulut tengkorak itu keluar tawa cekikikan dan ribuan kepala manusia melayang, mengepungnya sambil menyebut namanya dalam bahasa yang tidak ia pahami. Dan setiap kali ia terbangun, ia mendapati luka baru di tubuhnya, guratan memanjang di lengan, memar ungu di dada, dan pagi ini cakaran panjang di punggung. Jabrik mencoba mengabaikan semuanya. Ia pikir mungkin ia stres, atau ada orang yang main ilmu hitam padanya. Tapi setiap kali ia mengingat tatapan nenek itu, dingin dan kosong, seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia merasa ada sesuatu yang mengikuti, sesuatu yang bukan dari dunia ini. Ia mendengar bisikan dalam kegelapan, suara langkah kaki di atap padahal ia tinggal sendirian, dan bau anyir darah yang entah kenapa muncul dari dalam lemari bajunya. Sementara itu, di pasar Legi, para pedagang mulai memerhatikan perubahan besar. Jabrik sudah jarang memalak, ia datang terlambat, pulang cepat, dan bahkan pernah terlihat tersungkur di belakang los sayur, muntah darah sambil meracau. Beberapa pedagang yang dulu ketakutan padanya kini mulai berani bicara. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekati lapak cabai di pojokan itu. Nenek berkerudung hitam itu terlalu sunyi, terlalu tenang, terlalu tidak wajar. Malam purnama pun tiba. Bulan besar menggantung sempurna di langit, memantulkan cahaya pucat ke jalanan basah. Di dalam kontrakan, Jabrik menggeliat dalam tidurnya. Tiba-tiba tubuhnya menegang, matanya membuka paksa, tapi ia tak bisa menggerakkan tubuh. Ia lumpuh. Di ambang kesadaran, ia melihat bayangan hitam berdiri di ujung tempat tidur. Sosok itu perlahan mendekat, melayang di udara. Dari wajahnya menetes darah, dan dari punggungnya muncul tangan-tangan panjang bersisik. "Bayaran kedua," bisik sosok itu. "Sudah dekat." Jabrik menjerit, namun tak ada suara keluar. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa menatap saat sosok itu mendekat dan menempelkan dahi berdarahnya ke dahinya. Seketika, mata Jabrik berubah merah menyala. Ia melihat kilasan, kuburan tua di tengah hutan, lingkaran api, dan dirinya sendiri berdiri telanjang di tengah ritual kuno sambil berteriak-teriak tak sadar. Lalu semuanya gelap. Jabrik pingsan dengan tubuh menggigil hebat, sementara dari langit-langit kamarnya, darah menetes satu persatu, membentuk simbol aneh di lantai kayu lapuk. Dan di pasar, Nenek Ranti membuka matanya yang selama ini tertutup. Tatapan kosong itu kini bersinar samar, dan dari balik kerudung hitamnya, senyum licin merekah. Malam purnama pertama telah lewat, dan proses penarikan jiwa baru saja dimulai. Pagi itu, pasar Legi kembali diselimuti hawa yang aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya,
dan langit mendung bergantung rendah, seakan enggan membiarkan cahaya matahari menembus pasar tua itu. Pedagang-pedagang mulai gelisah. Banyak dari mereka yang mengaku bermimpi aneh semalam, pasar yang terbakar, suara-suara tangisan dari bawah tanah, dan bayangan kepala melayang yang menjerit memanggil nama Jabrik. Yang lebih mengerikan, 2 pedagang ditemukan pingsan di belakang pasar dengan luka cakaran di dada, mirip seperti luka yang ada di tubuh Jabrik sebelumnya. Di lapaknya, Nenek Ranti tetap duduk tenang. Cabai-cabainya masih terlihat segar, bahkan lebih menyala dari biasanya, merah darah, seolah baru dipetik dari ladang di neraka. Tidak ada satupun lalat yang mendekat. Bahkan seekor kucing liar yang biasanya suka mengendus sisa ikan pun lari terbirit-birit saat mendekat ke tampah cabai itu. Beberapa pedagang menyumpahi dirinya dalam hati, ada yang ingin usir, tapi tak ada yang cukup berani untuk benar-benar mendekatinya. Jabrik sendiri tidak muncul hingga siang. Ketika akhirnya ia datang, penampilannya berubah drastis. Tubuhnya kurus, matanya cekung seperti tak tidur seminggu, dan kulit wajahnya terlihat lebih pucat. Tapi yang paling menyeramkan adalah, di kedua matanya kini muncul semburat merah samar, seperti bara api yang hendak padam. Ia tak banyak bicara, hanya berjalan pelan menyusuri lorong pasar sambil menatap satu persatu pedagang, seakan melihat mereka bukan sebagai manusia, tapi sebagai daging yang bisa ditarik jiwanya. Saat ia melewati lapak Nenek Ranti, langkahnya terhenti. Ia berdiri mematung, tak mampu bergerak. Nenek itu pun perlahan menoleh. Mata mereka bertemu, hening. Angin berhenti bertiup. Selama beberapa detik, dunia seperti berhenti berputar. Lalu Nenek Ranti tersenyum. Senyum yang kecil, tipis, tapi cukup untuk membuat Jabrik mundur selangkah sambil menahan napas. Ia merasakan perutnya melilit, seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam sana, ular, cacing, atau arwah. Waktunya mendekat, bisik Nenek Ranti tanpa menggerakkan bibirnya. Suaranya hanya terdengar di kepala Jabrik. Ia mencengkeram kepalanya, berteriak lirih, lalu berlari meninggalkan pasar seperti orang kesurupan. Pedagang-pedagang hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, diiringi oleh suara langkah yang terdengar seperti denting rantai. Dan dari kejauhan, suara tawa cekikikan nenek itu mengambang di udara, meski mulutnya tetap tertutup rapat. Sore menjelang malam, warga menemukan seekor anjing mati tergantung di gerbang pasar, matanya dicongkel, lidahnya menjulur. Di bawahnya, tertulis kata-kata yang seolah tercakar di tanah, jiwa pertama telah diambil. Warga mulai panik, beberapa menutup lapak lebih cepat. Beberapa lagi mengajak keluarganya pindah mengungsi ke rumah kerabat jauh. Pasar Legi yang biasanya hidup dan riuh kini mulai ditinggalkan, satu persatu. Namun malam itu, Jabrik kembali terjerat mimpi yang jauh lebih buruk. Ia berdiri di tengah ladang cabai yang terbakar, dan dari dalam tanah keluar tangan-tangan membusuk yang meraih kakinya. Lalu, dari langit yang retak, muncul wajah raksasa Nenek Ranti, menangis darah dan berbisik. Satu jiwa, belum cukup. Pagi menjelang seperti biasa, tapi suasana di pasar Legi tak lagi sama. Kabut tipis menyelimuti lapak-lapak kosong, dan suara tawar-menawar yang biasa memecah pagi kini tergantikan bisik-bisik ketakutan. Para pedagang yang masih bertahan saling berpandangan dengan was-was, seolah mereka semua menunggu sesuatu yang buruk akan benar-benar terjadi hari ini. Dan di pojokan pasar, Nenek Ranti tetap duduk diam, dengan tampah cabai merah darahnya yang kini tampak seperti jantung-jantung manusia yang baru dicabut paksa. Sementara itu, Jabrik terduduk di kamar kontrakannya yang semakin pengap dan gelap. Dindingnya penuh coretan aneh yang muncul entah dari mana. Tubuhnya berkeringat deras, meski angin malam menusuk sampai ke tulang. Ia menggigil hebat. Suara bisikan tak pernah berhenti di telinganya, suara ribuan jiwa yang menuntut, yang memanggilnya untuk menghadap. Dan kali ini, di antara semua suara, satu terdengar paling jelas, suara ibunya. "Ibu, maafkan Jabrik," isaknya. Gue salah, tangisannya pecah, tapi tak ada yang menjawab.
Ia teringat bagaimana ia dulu pernah memalak seorang wanita tua, menyiram dagangannya, lalu menendangnya sampai terguling hanya karena tak mau membayar uang keamanan. Wanita itu menangis menyebut nama anaknya yang sedang sakit. Jabrik tertawa waktu itu, puas melihat penderitaan. Tapi kini, wajah wanita itu muncul lagi, malam demi malam, dengan mata putih melotot dan darah di mulutnya. Rasa bersalah mulai menggerogoti kekuatan mental Jabrik. Ia mulai berjalan kemana-mana dengan kepala tertunduk, dan jika bertemu mata dengan siapapun, ia segera menjauh. Beberapa pedagang bahkan melihatnya berbicara sendiri sambil tertawa, lalu menangis tiba-tiba. Tapi yang paling aneh, setiap kali Jabrik lewat dekat lapak cabai Nenek Ranti, seekor burung gagak entah dari mana selalu hinggap di tiang pasar, memandangi mereka berdua dengan mata merah menyala. Hari itu, tanpa diduga, Jabrik mendatangi lapak Nenek Ranti. Langkahnya goyah, bibirnya bergetar, dan air mata menetes. "Gue minta maaf," katanya dengan suara parau. "Gue nyesel udah malak lo, udah malak orang-orang lain. Gue nyesel." Pedagang-pedagang yang melihat dari kejauhan hanya bisa terdiam, ngeri, seolah melihat seekor harimau yang akhirnya tunduk di hadapan seekor ular tua yang berbisa. Namun Nenek Ranti hanya menatapnya, lalu tertawa pelan. "Penyesalan tidak menghapus kutukan," katanya datar. "Apa yang telah kau tanam, kini mulai kau tuai." Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari bawah tampah cabainya, sebuah kantong kain merah, lusuh dan berdarah. Ia melemparnya ke tanah di depan Jabrik. Saat dibuka, Jabrik menjerit histeris. Di dalamnya adalah potongan lidah yang membusuk, dan di baliknya, secarik kain sobek bertuliskan namanya dengan darah, Jabrik bin Kasran. Jeritannya menggema hingga ke ujung pasar. Tubuhnya kejang-kejang, matanya mendelik, dan dari mulutnya keluar darah bercampur cabai yang entah dari mana datangnya. Ia jatuh tersungkur, mengerang dalam penderitaan, sementara langit di atas pasar Legi berubah merah seperti senja yang terbakar. Dan dari balik kerudung hitam, Nenek Ranti berbisik, "Satu jiwa lagi, dan gerbang akan terbuka." Di kejauhan, terdengar suara gamelan halus, seperti dari dunia lain. Malam ini, purnama kedua akan datang, dan dengan itu, kutukan leak akan makin menguat. Malam itu, langit di atas pasar Legi tampak membara. Bulan menggantung penuh, besar, dan merah. Seperti mata raksasa yang mengintip dari balik tirai dunia. Angin membawa aroma bunga bangkai dan tanah basah, menelusup ke sela-sela rumah warga. Mereka yang masih tinggal tak berani keluar. Anak-anak dipeluk erat di balik pintu, sementara para orang tua membaca doa-doa dengan suara gemetar. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa, ini malam yang telah disebut dalam legenda, purnama berdarah, malam saat gerbang arwah terbuka. Di pojokan pasar, tubuh Jabrik tergeletak dengan napas memburu. Tapi matanya kosong, seperti telah ditinggalkan jiwanya. Sesekali tubuhnya kejang, lalu suara-suara aneh keluar dari mulutnya, bahasa yang tak dikenali siapapun, bercampur suara tangis, jerit, dan tawa. Dari kulitnya muncul urat-urat hitam yang tampak seperti akar pohon mati. Seekor kucing hitam duduk di sampingnya, menatap ke arah langit, lalu mengeong panjang seperti meratap. Sementara itu, Nenek Ranti berdiri di tengah pasar, tubuhnya lebih tegak dari biasanya. Kerudung hitamnya berkibar ditiup angin, dan dari jari-jarinya yang keriput, asap hitam perlahan keluar, menari di udara membentuk wajah-wajah arwah yang meraung minta dibebaskan. Ia mulai menari perlahan, gerakannya seperti tarian Bali yang sakral namun penuh kegelapan. Setiap hentakan kakinya, tanah pasar bergemuruh halus. Setiap kibasan tangannya, udara menjadi berat dan panas, seolah api membara tak kasat mata. Di tengah ritualnya, muncul sosok lain, seorang lelaki tua, berjubah putih pudar, muncul dari arah timur pasar. Namanya Mbah Kardiman, penjaga ilmu putih yang selama ini memilih menyendiri di lereng bukit. Ia telah lama mengawasi pergerakan energi gelap di pasar ini, dan malam ini ia datang karena tahu Leak telah bangkit sempurna. "Ranti, kau sudah melampaui batas.
teriaknya lantang. Tapi Nenek Ranti hanya tertawa, suaranya bergema dari segala arah seperti suara banyak mulut. Kau pikir aku akan diam setelah anakku dibakar hidup-hidup oleh preman-preman pasar ini? Teriaknya, kali ini dengan suara penuh dendam. Jabrik hanya awal. Aku akan ambil semuanya, satu persatu, sampai pasar ini bersih dari darah kotor mereka. Urat-urat di lehernya menegang, dan dari matanya keluar air hitam pekat seperti tinta. Bahkardiman membentangkan tangannya dan membaca mantra penetral cahaya. Awan gelap berputar di langit, dan kilatan petir menyambar pohon tua di ujung pasar. Suara jeritan gaib memenuhi malam. Pertarungan aura antara leak dan penjaga terang membuat bumi retak halus di bawah kaki mereka. Nenek Ranti mencakar udara, dan dari kegelapan muncullah wujud asli leaknya, kepala yang terpisah dari tubuh, dengan isi perut menggantung dan mata merah menyala seperti bara. Warga yang mengintip dari celah jendela hanya bisa menjerit tanpa suara. Mereka menyaksikan dua kekuatan tak kasat mata bertabrakan di atas tanah yang dulu jadi sumber penghidupan mereka. Tapi kini, pasar itu telah berubah menjadi medan dendam yang ditaburi darah, kutukan, dan sejarah kelam yang mulai terkuak satu persatu. Dan saat jam menunjukkan tengah malam, terdengar letupan keras dari tengah pasar. Tanah terbuka menganga, dan dari lubangnya, keluar semburan darah hitam. Purnama berdarah menyinari semua itu, menandakan bahwa malam ini, satu jiwa lagi telah diambil. Pagi harinya, pasar Legi berubah menjadi puing-puing sunyi. Tak ada yang berani mendekat ke tengah pasar yang semalam menjadi pusat pertempuran gaib. Tanah hangus, tiang-tiang roboh, dan bekas semburan darah hitam masih menggenang di celah-celah batu. Di antara reruntuhan, tampak tubuh Jabrik kini kaku, namun wajahnya seperti sedang menjerit. Lidahnya terjulur, matanya membiru, dan dari pori-porinya keluar serpihan arang hitam. Ia sudah tak bernyawa, namun auranya masih terasa, seolah jiwanya belum pergi sepenuhnya. Bahkardiman berdiri di dekatnya, napasnya berat, tubuhnya bergetar karena habisnya tenaga melawan kekuatan leak yang telah sempurna. Di tangannya tergenggam keris pusaka kecil yang berkilau lemah. Ia tahu, ini baru permulaan. Apa yang terjadi semalam bukanlah akhir, melainkan pintu menuju sesuatu yang jauh lebih kelam. Leak itu telah menyerap banyak energi dendam, dan selama jiwanya belum tenang, ia akan terus menuntut korban demi korban. Nenek Ranti tak lagi terlihat sebagai manusia biasa. Sosoknya kini berada di antara dunia nyata dan gaib, wajahnya kerap muncul di bayangan tembok, di genangan air, bahkan di cermin-cermin rumah warga. Ia tidak hanya memburu mereka yang pernah menyakitinya, tapi juga yang menutup mata ketika kezaliman terjadi. Warga yang dulu tertawa melihat orang dipalak, warga yang bungkam ketika dagangan dirusak, warga yang pura-pura tak tahu saat Jabrik menendang nenek tua di pasar. Semua masuk dalam daftar jiwa yang terjerat. Di rumah-rumah sekitar pasar, satu persatu orang mulai mengeluh mimpi buruk yang sama, didatangi wanita berkerudung hitam yang membawa tampah penuh cabai berdarah. Bila mereka menolak membeli, mereka terbangun dengan tangan terbakar. Bila mereka membeli, mereka terbangun dengan mata buta. Anak-anak menangis tanpa henti, binatang peliharaan menghilang, dan suara gamelan Bali terdengar lirih tiap tengah malam, menggema dari arah pasar. Bahkardiman menyadari satu hal, Nenek Ranti tidak lagi butuh tubuhnya sendiri untuk menebar kutukan. Ia telah menjadi bagian dari alam antara, mampu masuk ke dalam mimpi dan menyusupi jiwa mereka yang lemah. Dan semakin banyak yang dihantui rasa bersalah, semakin besar kekuatan leaknya. Dalam waktu dekat, seluruh pasar dan desa di sekitarnya bisa berubah menjadi kampung mati jika tidak dihentikan. Satu-satunya harapan adalah membuka masa lalu Ranti sepenuhnya, dan memuak siapa sebenarnya anak yang dibakar hidup-hidup itu. Bahkardiman pun bergegas menuju kelurahan tua, mencari arsip lama, menggali berita yang pernah ditutup-tutupi oleh para pejabat dan preman bayaran. Ia harus menemukan nama anak itu, dan siapa yang memerintahkan pembunuhan keji tersebut. Di balik arsip lusuh yang penuh debu dan darah kecoa,
Kardiman menemukan dokumen rahasia, daftar preman yang dibayar untuk membakar kios kecil milik seorang wanita bernama Sri Astuti, Putri Ranti. Alasan pembakaran, karena kios itu menolak menyetor uang keamanan pada kelompok Jabrik. Dan lebih mengejutkan lagi, dari daftar nama preman yang terlibat, muncul nama seseorang yang kini menjadi lurah di desa itu. Dengan rahang mengeras dan mata menajam, Mbah Kardiman tahu korban berikutnya bukan orang biasa. Dan malam purnama selanjutnya masih 1 minggu lagi. Langit mendung menggantung rendah di atas desa. Seolah alam pun ikut berkabung atas apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Di rumah dinas yang berdiri megah di ujung timur desa, Lurah Saman sedang duduk di ruang kerjanya, menatap segelas kopi yang sudah dingin. Ia tak tahu, namanya kini terpatri dalam daftar dendam yang ditulis dengan darah. Ia adalah dalang dari tragedi belasan tahun silam, saat ia masih menjadi koordinator keamanan pasar, orang yang memerintahkan pembakaran kios Sri Astuti. Wajah Lurah Saman mulai sering muncul dalam mimpi para warga. Dalam mimpi itu, ia ditarik ke dalam pasar yang terbakar, dan di sana, sosok wanita berkerudung hitam menari di tengah api sambil memanggil namanya. Ia terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuh, tetapi tak pernah menceritakannya kepada siapapun. Ego dan kekuasaan membuatnya menyangkal segalanya. Namun malam ini, ia mulai merasakan tatapan-tatapan aneh dari cermin, dari bayangan di lantai, bahkan dari dinding rumahnya sendiri. Di tempat lain, Mbah Kardiman menatap langit dari teras rumahnya. Di hadapannya, lembaran-lembaran arsip yang berhasil ia kumpulkan mulai membentuk benang merah. Nama-nama pelaku semakin jelas, dan semuanya mengarah pada satu kebenaran pahit, pembakaran itu bukan hanya karena uang keamanan, tapi juga karena Saman ingin menyingkirkan penghalang politik. Sri Astuti pernah menolak dijadikan istri simpanan Saman, dan karena itu, ia dibakar hidup-hidup bersama kiosnya. Astuti, anakmu tidak mati sia-sia, gumam Kardiman, menggenggam erat keris pusaka yang mulai bergetar halus, seperti merasakan kehadiran arwah penuh dendam. Malam itu, Lurah Saman mengunci pintu rumah rapat-rapat. Ia menyuruh ajudannya tidur di luar. Namun saat ia duduk di kursi rotan, terdengar suara tangisan halus dari dapur. Awalnya ia mengira itu suara tikus atau angin, namun lama-lama tangisan itu berubah menjadi suara gadis kecil memanggil, "Mama. Mama." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berdiri tergesa, tapi tiba-tiba semua lampu padam. Rumah yang megah berubah menjadi gua sunyi yang pengap dan dingin. Di tengah kegelapan, muncullah api kecil di dapur. Dari cahaya itu, tampak sosok perempuan berdiri, kerudung hitam menutup kepala, tampah cabai di tangan. Tubuhnya sedikit membungkuk, namun sorot matanya tajam menembus dada Saman. "Kau sudah melupakan wajah anakku, ya?" bisik Nenek Ranti dengan suara yang membuat jantung lurah itu serasa dihimpit batu. Ia mundur, tergelincir, dan jatuh terduduk. Tiba-tiba api menyebar ke seluruh ruangan. Dinding menghitam, meja-meja terbakar, dan dari lantai, muncul tangan-tangan arwah yang menjerit meminta keadilan. Nenek Ranti tak bergerak, hanya berdiri sambil menatap Saman yang meronta-ronta dalam kepanikan. Ia tidak akan membunuhnya malam ini. Belum. Ia ingin Lurah Saman merasakan teror setiap detik hidupnya, seperti yang anaknya rasakan saat api membakar kulitnya perlahan. Saat pagi datang, rumah dinas itu ditemukan utuh, namun Lurah Saman ditemukan pingsan di ruang tamu dengan rambut memutih dan wajah penuh goresan aneh seperti tulisan aksara kuno. Lidahnya keluh, dan saat dibawa ke puskesmas, ia hanya mampu mengulang satu kata, "Astuti, Astuti, Astuti." Warga mulai bergidik. Mereka tahu, ini baru permulaan dari keadilan yang dituntut dari neraka. Sejak kejadian di rumah dinas Lurah Saman, suasana di desa berubah menjadi penuh ketegangan. Warga yang sebelumnya diam mulai saling berbisik, membicarakan kutukan yang menyelimuti desa mereka. Mereka yang dulu acuh tak acuh kini waspada, bahkan yang paling keras kepala pun mulai merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Di pasar,
Aroma cabai yang biasa menyengat kini bercampur dengan bau hangus dan aroma kematian yang tak terlihat namun sangat terasa. Mbah Kardiman duduk termenung di warung kopi kecil di sudut pasar. Tubuhnya kurus, namun matanya bersinar penuh tekad. Ia tahu, dendam Nenek Ranti telah membuka pintu gerbang dunia lain yang tak boleh dibiarkan melebar. Ilmu leak yang dipunyai Ranti bukan sekadar kutukan biasa, tapi seni mengikat jiwa dan menggerakkan arwah dengan kekuatan gaib yang mengerikan. Jika ini terus berlanjut, bukan hanya pasar yang hancur, tapi seluruh desa akan menjadi kuburan hidup, pikir Kardiman sambil menyesap kopi pahit. Di rumah Nenek Ranti, yang kini sepi dan penuh bayangan, sosok kerudung hitam itu duduk termenung, matanya menatap kosong keluar jendela yang pecah. Tubuhnya masih lemah setelah pertarungan keras dengan Mbah Kardiman dan Lurah Saman, tapi api dendamnya masih membara. Ia tahu, musuh sejati belum muncul. Ada kekuatan lain yang lebih gelap dan lebih kuat, yang selama ini bersembunyi di balik tirai kesunyian pasar. Dan ia bersiap untuk menghadapi ancaman itu. Sementara itu, Lurah Saman yang sudah kembali dari rumah sakit tidak seperti dulu. Ia berjalan terseok-seok dengan tatapan kosong dan terkadang berbicara sendiri dalam bahasa kuno yang tak dimengerti siapapun. Warga mulai menghindarinya, takut akan nasib buruk yang akan menimpa mereka jika terlalu dekat. Namun yang lebih mengerikan adalah bahwa malam-malamnya kini dipenuhi mimpi buruk, setiap mimpi memperlihatkan kobaran api, jeritan, dan wajah anak-anak yang terbakar. Kabar tentang kejadian-kejadian aneh itu sampai ke telinga tokoh-tokoh preman di pasar. Mereka yang merasa kekuasaannya terancam mulai berkumpul, merencanakan cara untuk melawan Nenek Ranti dan ilmu leak yang membuat mereka ketakutan. Namun tidak seorang pun berani mendekat, apalagi berhadapan langsung. Pasar yang dulu jadi pusat kekuasaan mereka kini menjadi sarang ketakutan dan misteri. Malam itu, sebuah bayangan besar menyelinap ke tengah pasar. Tubuhnya samar, seperti terbuat dari kabut gelap yang bergerak tanpa suara. Ia mendekati kios-kios yang terbakar dan menebarkan hawa dingin mematikan. Bayangan itu adalah makhluk gaib yang selama ini tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk muncul dan mengambil alih pasar yang penuh luka. Sosok itu bukan hanya mengamati, tapi mulai mengumpulkan energi dari kutukan yang terbit di tanah itu. Mbah Kardiman menyadari ancaman baru itu ketika melihat bayangan gelap yang melayang di atas pasar dari kejauhan. Ia tahu, ini ujian berat yang harus dihadapinya. Ilmu putihnya harus diperkuat, dan ia harus mencari bantuan dari sesepuh lain yang menguasai ilmu gaib. Waktu tidak banyak, dan setiap detik terbuang berarti bertambahnya korban jiwa yang akan terjerat oleh kegelapan yang semakin pekat. Di ujung desa, Nenek Ranti bangkit dengan tenaga yang perlahan kembali pulih. Ia mengusap kerudung hitamnya, matanya kini memancarkan cahaya merah seperti bara api yang membakar segala ketakutan. Pasar ini milikku, dan mereka yang telah berdosa harus membayar, bisiknya dalam hati, sambil memulai persiapan untuk pertarungan yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Suasana desa makin mencekam sejak munculnya bayangan gaib itu. Tiap malam, suara bisikan tak jelas terdengar dari pasar yang terbengkalai, diselingi suara tangisan yang menusuk hati. Warga yang semula berani mulai menutup rapat rumah mereka, takut terjerat dalam kutukan yang tak mereka mengerti. Bahkan anak-anak yang biasanya ceria kini terlihat pucat dan takut saat melihat bayangan hitam melintas. Mbah Kardiman terus memperdalam ilmu ajian tapak wesi dan ilmu perlindungan lainnya. Ia mendatangi beberapa guru spiritual yang tinggal jauh di pedalaman, berharap bisa mendapatkan kekuatan tambahan untuk melawan kegelapan yang membayang. Namun waktu kian menipis. Setiap malam bayangan itu semakin berani mendekat ke permukiman warga, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di tengah malam, Nenek Ranti berdiri di tengah pasar dengan tampah cabai berdarah di tangannya. Wajahnya tak lagi penuh penderitaan, tapi berubah menjadi sosok wanita sakti yang menguasai ilmu leak sepenuhnya. Dari matanya memancar sinar kemarahan dan kesedihan yang membara. Ia mulai merapal mantra-mantra kuno yang membuat angin berputar kencang dan tanah bergetar. Sementara itu,
Lurah Saman yang kini tersiksa oleh rasa bersalah dan kutukan, mencoba bersembunyi di sebuah pondok tua di luar desa. Namun bayangan arwah anak-anak yang dibakar terus menghantuinya. Mereka muncul dalam mimpi dan nyata, menuntut pengakuan dan keadilan. Saman semakin terpuruk, tubuhnya melemah dan pikirannya tak menentu. Di pasar, para preman yang selama ini merasa kuat dan berkuasa mulai kehilangan kendali. Mereka merasakan kekuatan gaib yang jauh lebih kuat dari mereka. Pertarungan kecil pun terjadi antara mereka, karena ketakutan dan kecurigaan saling menggerogoti. Pasar yang dulu ramai kini bagaikan ladang perang. Kegelapan, penuh dengan dendam dan ketakutan. Bahkardiman tiba-tiba merasakan gangguan besar di udara. Ia menatap langit malam yang gelap, dan melihat cahaya merah menyala-nyala, seakan pasar berubah menjadi medan pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Ia tahu ini adalah tanda bahwa pertarungan akhir sudah dekat, dan semua harus bersiap menghadapi kengerian yang sesungguhnya. Di sisi lain, Nenek Ranti menyiapkan diri untuk menghadapi musuh yang selama ini mengancamnya. Ia memanggil roh-roh leluhur dan menguatkan ilmu leak yang ada dalam dirinya. Semua rasa sakit dan dendam yang mengendap selama bertahun-tahun kini siap dituangkan dalam satu ledakan kekuatan yang dahsyat. Kegelapan dan cahaya semakin mendekat, mempererat ikatan yang tak terlihat di antara mereka. Malam akan menjadi saksi pertempuran yang akan menentukan nasib pasar dan desa ini. Apakah keadilan dan kebaikan bisa menang atas kebencian dan kegelapan? Ataukah pasar ini akan menjadi kuburan bagi semua yang pernah menghuninya? Malam itu, udara di pasar terasa berat dan penuh ketegangan. Lampu-lampu jalan yang biasanya redup kini berkedip-kedip aneh, seolah ikut merasakan kegelisahan yang menguar dari tanah. Warga desa hampir tidak berani keluar rumah, takut menyaksikan peristiwa yang mulai menggerus ketenangan yang selama ini mereka pegang. Di sudut pasar yang terbakar, bayangan hitam seperti kabut pekat menari-nari, memuntahkan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Nenek Ranti berdiri tegap di tengah puing-puing sisa kiosnya, matanya menyorot tajam ke arah bayangan gelap yang semakin mendekat. Tampah cabainya kini berisi bara api yang menyala-nyala, simbol dendam yang membakar jiwanya. Ia mulai membacakan mantra-mantra tua dengan suara serak. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menggetarkan udara di sekeliling. Ilmu leak yang mengalir dalam dirinya semakin membara, menghidupkan roh-roh yang tertidur di dasar tanah pasar. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sosok bayangan yang lebih besar, lebih pekat, dan lebih menakutkan. Ia adalah manifestasi dari kegelapan pasar yang dipenuhi kebencian dan dendam selama bertahun-tahun. Suara gemuruh seperti petir menyambar, mengguncang tanah dan membuat genteng rumah-rumah bergoyang. Pasar seolah menjadi medan pertempuran antara dua kekuatan yang saling bertolak belakang. Bahkardiman datang berlari, membawa sebuah keris pusaka yang berkilau dalam gelap. Ia tahu inilah saatnya mengorbankan segalanya untuk menyeimbangkan kekuatan yang bergejolak. Dengan suara tegas, ia menyerukan mantra pelindung sambil menancapkan kerisnya ke tanah. Seketika, lingkaran cahaya putih terbentuk di sekelilingnya, menahan arus gelap yang mencoba menerobos masuk. Sementara itu, di rumah Lurah Saman, ia terbangun dari mimpi buruk yang paling mengerikan. Ia melihat wajah anak-anak yang dibakar berteriak-teriak, meminta keadilan. Tubuhnya gemetar, kesadaran datang menghantamnya keras. Dalam keadaan lemah, ia bertekad untuk mengungkap kebenaran dan menebus dosa-dosanya, walau harga yang harus dibayar sangat mahal. Pertarungan antara Nenek Ranti dan bayangan gelap mencapai puncaknya. Api tampah cabai membara berubah menjadi pusaran energi yang menyambar ke segala arah, meluluh lantakkan puing-puing pasar. Tapi bayangan itu tidak kalah, ia mengeluarkan cakar-cakar hitam yang menusuk ke arah Ranti, berusaha menghancurkan sumber kekuatan itu. Kedua kekuatan beradu dengan dahsyat, membelah malam yang sunyi. Dalam momen genting itu, Bahkardiman merasakan ada energi lain yang hadir, energi murni dari niat tulus melindungi desa dan membersihkan luka lama. Ia menyalurkan semua kekuatan itu ke dalam kerisnya, lalu menyerang bayangan gelap dengan tekad baja.
Serangan itu menyulut gelombang cahaya putih yang menyapu kegelapan, membawa harapan baru bagi desa yang hampir tenggelam dalam bayang-bayang neraka. Ketika fajar mulai merekah, api di pasar mulai mereda. Bayangan hitam itu menghilang, meninggalkan aroma hangus dan puing yang tersisa. Nenek Ranti berdiri terpaku, tubuhnya lelah tapi mata dan hatinya lebih terang dari sebelumnya. Desa itu masih berdiri, dan meskipun luka belum sepenuhnya sembuh, harapan mulai tumbuh kembali di tengah abu yang hangus. Fajar baru saja mengintip dari balik bukit ketika Nenek Ranti berdiri terpaku di tengah pasar yang masih berasap. Tubuhnya kurus dan terluka, namun matanya memancarkan kekuatan yang baru ditemukan. Api yang membakar kios-kios dan tanah pasar bukan hanya meluluh lantakkan fisik, tapi juga membakar batas antara dunia nyata dan dunia gaib yang selama ini tersembunyi. Desa kini terperangkap dalam pusaran luka yang tak kasat mata. Mbah Kardiman duduk di dekat reruntuhan kios sambil menatap tajam ke arah kabut pagi. Meski pertempuran semalam berakhir dengan bayangan gelap yang sirna, ia tahu ancaman sebenarnya belum selesai. Pasar telah menjadi titik fokus energi hitam dan putih, dan keseimbangan itu rapuh. Ilmu leak Nenek Ranti sudah menciptakan ikatan yang sulit diputus, dan bayangan itu mungkin akan kembali, lebih kuat dan lebih haus dendam. Warga desa mulai keluar dari persembunyian mereka dengan rasa takut bercampur penasaran. Mereka berjalan perlahan menyusuri puing-puing, mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Tapi tak seorang pun berani mendekati tempat Nenek Ranti berdiri, seperti ada aura mistis yang menahan mereka. Bisik-bisik mulai terdengar, sebagian menyebut dia pahlawan, sebagian lagi menganggapnya sebagai ancaman yang harus diwaspadai. Lurah Saman, yang sejak lama menghilang dari pandangan, muncul di tengah desa dengan wajah yang pucat dan lelah. Ia berjalan tanpa tujuan, tapi sorot matanya kini penuh penyesalan dan tekad. Ia mendekati Mbah Kardiman dan Nenek Ranti, suara parau memecah keheningan, "Aku tak bisa lari lagi, aku harus bertanggung jawab." Kata-kata itu menggetarkan udara, menandakan babak baru dalam konflik yang telah lama terpendam. Nenek Ranti menatap lurus ke arah Saman, matanya yang penuh dendam berubah menjadi lembut sekejap. "Kau adalah bagian dari luka ini," ucapnya lirih, "tapi jika kau benar-benar ingin menebus, aku akan membantumu, bukan sebagai musuh, tapi sebagai saksi atas kebenaran." Sebuah harapan tipis terbuka di tengah reruntuhan kebencian yang selama ini membelenggu mereka. Malam mulai turun, membawa kegelapan yang mengingatkan pada pertarungan sebelumnya. Namun kali ini, bukan pertarungan fisik yang ditunggu. Desa butuh penyembuhan, kebenaran harus diungkap, dan semua harus berdamai dengan masa lalu mereka. Mbah Kardiman mulai mengajarkan warga untuk menguatkan diri dengan ilmu pelindung, agar mereka tak mudah terjerat oleh kegelapan yang terus mengintai. Di sebuah sudut desa, bayangan gelap kecil bersembunyi, mengamati perubahan yang terjadi. Ia bukan lagi ancaman besar, tapi tetap berbahaya. Ia menunggu waktu yang tepat untuk kembali, dan kali ini ia tak akan berperang sendirian. Kegelapan lain yang lebih kuat tengah bangkit, menanti giliran untuk menerkam. Sementara itu, Nenek Ranti duduk termenung di depan rumahnya yang rusak. Ia merasakan beban baru di pundaknya. Ilmu leak yang dimilikinya bukan hanya senjata, tapi juga kutukan yang harus dijaga agar tidak menghancurkan semuanya. Ia tahu, perjalanan panjang menuju perdamaian dan pengungkapan kebenaran baru saja dimulai. Beberapa hari setelah fajar merekah di atas desa yang porak-poranda, suasana mulai berubah. Warga berusaha membangun kembali kehidupan mereka, namun ketakutan yang mengendap di dalam hati sulit hilang. Di balik semangat mereka, ada rasa gelisah yang tak terucapkan. Sebuah bayangan baru mulai mengintai dari balik pepohonan lebat di pinggiran desa, diam dan penuh perhitungan. Nenek Ranti yang mulai pulih, tetap menjaga gerak-geriknya tersembunyi. Ilmu leaknya semakin dalam ia dalami, tapi ia sadar bahwa kekuatan itu juga menarik perhatian makhluk lain, lebih gelap dan lebih berbahaya.
Malam-malamnya kini tak lagi hanya diisi dengan mantra dan doa, tapi juga pengintaian dan kewaspadaan. Setiap suara dan bayangan di kegelapan membuat hatinya berdetak lebih cepat. Mbah Kardiman, yang selama ini menjadi penopang spiritual desa, merasakan perubahan energi yang halus namun mengerikan. Ia menemukan tanda-tanda ritual gelap yang dilakukan jauh dari desa, di tempat yang dikenal sebagai hutan kelam. Konon, di sana para penyihir hitam mengumpulkan kekuatan dan menunggu momen yang tepat untuk bangkit. Ia tahu, ancaman ini bukan hanya tentang pasar dan desa, tapi bisa meluas ke wilayah lain. Lurah Saman, yang mulai menata kembali hidupnya, berjuang keras menebus kesalahan masa lalu. Ia mengumpulkan warga yang mau mendengar, berbicara terbuka soal kejadian yang menimpa desa dan kejahatan yang ia sembunyikan. Tapi banyak yang sulit percaya, dan sebagian bahkan merasa bahwa kehadirannya hanya membawa masalah baru. Perjalanan Saman mencari pengampunan adalah jalan yang penuh duri dan air mata. Di sisi lain, para preman yang dulu menguasai pasar masih terpecah-pecah. Ada yang berusaha kembali meraih kekuasaan dengan cara-cara kotor, ada pula yang memilih menjauh takut dengan kekuatan gaib yang muncul. Mereka mulai merencanakan persekongkolan, memanfaatkan kekacauan untuk keuntungan pribadi. Namun, bayangan baru yang mengintai membawa ancaman yang jauh lebih besar daripada perebutan kekuasaan mereka. Suatu malam, Nenek Ranti menerima bisikan dari dunia lain, suara lembut namun menggema seperti gema jauh. Persiapkan dirimu, Ranti, yang akan datang bukan hanya bayangan gelap, tapi kegelapan sejati yang ingin menelan dunia. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri, dan ia tahu bahwa waktunya untuk bertarung lagi segera tiba. Desa yang hampir pulih itu kembali dirundung kecemasan, sementara langit malam yang cerah berubah menjadi kelam dan penuh awan. Angin dingin berhembus kencang, membawa aroma kayu terbakar dan tanah basah. Semuanya seperti pertanda bahwa badai kegelapan akan segera melanda, dan tidak ada yang akan selamat tanpa perjuangan keras. Malam itu, di sebuah pondok kecil di ujung desa, sosok bayangan baru perlahan muncul dari kegelapan. Tatapannya tajam, dan senyumnya dingin membekukan darah. Ia adalah makhluk yang telah lama tersembunyi, menanti saat yang tepat untuk bangkit dan menuntut balas dendam yang sudah tertunda. Pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai, dan nasib desa serta seluruh penghuni pasar tergantung pada keberanian seorang nenek kerudung hitam dan segelintir pejuang yang masih percaya pada keadilan. Suasana desa semakin tegang ketika kabar muncul tentang hilangnya beberapa warga secara misterius di malam hari. Mereka yang menghilang tidak pernah kembali, meninggalkan keluarga dalam ketakutan dan kecemasan. Nenek Ranti merasakan kegelisahan yang luar biasa, ilmu leaknya menangkap getaran kegelapan yang semakin kuat dan menyeruak ke dalam kehidupan sehari-hari. Bayangan yang mengintai kini tak hanya mengancam dari luar, tapi mulai merasuk ke dalam desa seperti racun yang perlahan membunuh. Mbah Kardiman, yang sudah lama mempelajari ilmu gaib, memperingatkan semua orang agar menjaga diri dan tetap waspada. Ia mengumpulkan beberapa warga yang dianggap kuat dan mengajarkan mereka mantra pelindung, berharap bisa memperlambat serangan bayangan gelap. Namun, ia tahu bahwa kekuatan ini jauh melampaui kemampuan manusia biasa, dan membutuhkan kekuatan lebih dari sekadar mantra. Di tengah ketegangan itu, Lurah Saman terus mencoba menggalang persatuan. Ia mendatangi keluarga-keluarga yang kehilangan anggota, berusaha menguatkan mereka dan mencari petunjuk mengenai hilangnya warga. Namun semakin ia menggali, semakin dalam ia menyadari bahwa akar masalah bukan hanya preman pasar atau dendam lama, melainkan sebuah kutukan kegelapan yang telah lama bersemayam di tanah ini. Nenek Ranti, dalam diamnya, mulai melakukan ritual-ritual khusus untuk mengusir roh jahat yang merasuki desa. Namun setiap kali ia melakukannya, energi gelap malah semakin menggila, seperti ada sesuatu yang sengaja memancingnya. Dalam satu ritual yang penuh bahaya, bayangan gelap muncul dan mengancam nyawanya secara langsung. Ia berhasil selamat berkat ilmu leak yang selama ini ia pelajari, namun luka batin semakin dalam menghantui dirinya.
Para preman yang dulu berkuasa mulai kehilangan taji, mereka pun berusaha mengalihkan perhatian warga dengan menciptakan kerusuhan kecil dan kekacauan. Namun hal itu malah membuat warga semakin takut dan mencari perlindungan di balik Nenek Ranti dan Mbah Kardiman. Perlahan, dua sosok ini menjadi simbol harapan sekaligus ketakutan, karena kekuatan mereka dianggap misterius dan sulit dipahami. Sementara itu, bayangan baru yang muncul di hutan kelam semakin berani melancarkan serangan. Malam demi malam, suara jeritan dan bisikan menyeruak dari balik pepohonan, menambah suasana mencekam yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Desa semakin terkepung oleh rasa takut yang tak berujung, dan ketegangan mulai memuncak ke titik didih. Dalam sebuah malam penuh badai, Nenek Ranti merasakan ada panggilan kuat dari tempat terdalam desa, sebuah titik di mana konon kekuatan gelap itu pertama kali muncul. Ia tahu bahwa untuk menyelamatkan desa, ia harus menghadapi bayangan kegelapan itu secara langsung, meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tekadnya bulat, dengan ilmu leak yang telah diasah dan jiwa penuh keberanian. Ketika hujan deras menyelimuti desa dan petir menyambar di kejauhan, Nenek Ranti melangkah menuju hutan kelam dengan penuh waspada. Ia membawa segenggam cabai merah sebagai perlindungan dan simbol dendam yang membara. Dalam hatinya hanya ada satu tujuan, mengakhiri kutukan kegelapan yang mengancam kehidupan mereka semua, atau mati mencoba. Langkah Nenek Ranti melewati pintu desa semakin berat, tapi tekadnya membakar lebih dahsyat daripada badai petir yang menyambutnya. Hutan kelam menyambutnya dengan bisikan dingin dan aroma tanah basah yang menusuk. Setiap daun yang bergeser dan ranting yang patah terasa seperti langkah makhluk yang mengintai. Ia tahu, musuh yang sesungguhnya sudah menunggu di kedalaman hutan, siap menyambutnya dengan kegelapan tanpa ampun. Dengan tangan terkepal memegang segenggam cabai merah, Nenek Ranti mengucapkan mantra pelindung. Ilmu leak yang selama ini dipelajarinya bukan hanya soal mengusir roh jahat, tapi juga memanggil energi dari alam lain, sebuah kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh jiwa-jiwa yang kuat dan murni. Ia mulai merasakan getaran energi yang beradu, tanda bahwa makhluk gelap itu sudah mendekat. Dari bayang-bayang pohon besar, sosok hitam dengan mata merah menyala muncul perlahan. Wajahnya samar, seolah kabut pekat yang hidup. Ini adalah manifestasi dari kutukan yang menghantui desa, sebuah entitas yang selama ini menyimpan dendam lama dan ingin menelan seluruh cahaya kehidupan. Dengan suara serak yang bergema, makhluk itu mengejek, "Nenek tua, apakah kau pikir cabai merahmu bisa melawanku?" Nenek Ranti tidak mengucapkan sepatah kata pun, sebaliknya ia mengibaskan tangannya ke udara. Tiba-tiba, cabai merah yang dipegangnya berubah menjadi bola api kecil yang menari-nari di antara jari-jarinya. Api itu bukan hanya panas secara fisik, tapi juga membakar kegelapan dan kejahatan. Ia melemparkan bola api itu ke arah sosok bayangan, yang berteriak kesakitan saat api itu membakar tubuhnya. Pertarungan semakin memanas, bayangan kegelapan melancarkan serangan dengan bayangan kabut yang mencoba membelit Nenek Ranti, tapi ia dengan sigap menghindar, mengeluarkan mantra pelindung yang berkilauan seperti tirai cahaya di sekelilingnya. Hutan seolah menjadi medan pertempuran antara cahaya dan kegelapan, dengan angin yang melolong dan daun-daun berguguran tak henti-henti. Meskipun terluka oleh serangan bayangan itu, Nenek Ranti tetap berdiri teguh. Ia tahu, kekuatan leaknya bukan hanya berasal dari cabai merah atau mantra, tapi dari keyakinan dan pengorbanan yang telah ia jalani selama ini. Setiap tetes keringat dan darah yang mengalir adalah bagian dari ikatan antara dirinya dengan desa dan semua yang ia cintai. Saat pertarungan mencapai puncaknya, Nenek Ranti mengeluarkan jurus pamungkasnya, sebuah mantra yang menggabungkan unsur api, angin, dan cahaya. Energi itu meledak dengan dahsyat, mengusir kegelapan dan membelah malam menjadi dua. Bayangan itu meraung, kemudian menghilang dalam kepulan asap tebal yang memudar perlahan. Ketika senyap kembali, Nenek Ranti berdiri di tengah hutan, tubuhnya lemah tapi jiwanya penuh kemenangan. Ia tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya lenyap,
namun hari ini ia telah mengusir satu kegelapan besar. Desa menunggu kepulangannya dengan harapan yang baru, dan ia pulang membawa cahaya kecil di tengah kegelapan yang belum pasti. Pertarungan sesungguhnya mungkin masih di depan, tapi semangatnya tak akan pernah padam. Pasar Legi baru saja memulai harinya. Langit masih abu-abu, embun belum sepenuhnya menguap, dan bau sayur basah bercampur aroma